Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi pertemuan 6, masih menggunakan Microsoft Excel. Nah, tentunya makin lama makin bervariasi pembelajaran kita. Ada rumus dan tingkat rumus itu tergantung Anda nanti memahami soal-soal. Ya. Tapi yang penting kalau Anda sudah paham, apapun soal mudah dicerna nantinya. Oke, saya akan share langsung untuk contoh penyampaian materi saya. Nah, sudah dilihat. Nah, ini contohnya paling minim sekali, ya. Nah, barangkali Anda bisa lihat nanti di situ mana yang akan menjadi patokan. Ya, itu yang menjadi ini nantinya. Oke, kita mulai. Ya, ini lihat contoh di kode ada O, P, W, dan ada jenis kelamin. Keterangannya P pria, W wanita. Nah, bagaimana nanti menggunakan rumus yang seperti itu? Oke, lihat contoh. Ya, hasilnya wanita. Ya, ini sementara kodenya O. Logikanya gimana ya enggak? Ini wanita oke, pria oke, ini oke. Sekarang saya buat rumus kosong kembali. Sama dengan if buka kurung. Nah, diperhatikan dulu ininya. Jadi kita akan menggunakan logical testnya seperti ini. Jadi kalau kita membaca soal seperti ini, logika itu ini dia. Logika tesnya ini, value if true, jika benar dan jika salah. Nah, jadi ini nanti false ya. Nah, kalau kita lihat nih di depan, anggap ini benar, berarti kita tinggal klik. Nah, kemudian hati-hati nanti kebetulan di sini adalah titik koma ya, tergantung komputer Anda nanti. Kalau komputer Anda koma ya koma, perhatikan yang rumus di bawah ini formula. Oke, sama dengan tanda kutip P, titik koma di sini ya, maka ini adalah wanita. Nah, titik koma lagi, if, buka kurung, klik lagi ini, sama dengan tanda kutip P lagi ya, sorry ya, W, ini tanda kutip ya, titik koma, kemudian saya terbalik-balik ini. Oke, saya edit, wanita, tanda kutip, tanda tutup kurung 2, ini saya ganti kembali, karena ini harusnya pria di depan. Nah, sudah seperti itu. Coba lihat pernyataan rumus saya. Anda paham enggak itu kira-kira? Paham enggak Anandia Putri dengan pengetikan rumus saya seperti itu? Paham, Pak. Jadi logical test. Paham, Pak. Ya, logical testnya yaitu C6 sama dengan P. Nah, jika P-nya benar, maka value if true. Jika logical test yang kedua benar atau salah, ya maka nanti jawabannya juga akan keluar yang sesuai dengan ada di logical testnya. Ya. Nah, kalau ini kita enter, otomatis keluar file di sini. Ya, kenapa? Karena ini, saya seperti ini tadi rumusnya boleh seperti ini ya, tapi bisa langsung seperti tadi. Saya ulang. Oke, dia rumusnya seperti ini. Ya, seperti yang awal tadi benar, ini juga benar, tetapi penggunaan yang cocok if tunggalnya seperti ini. Ya, kalau ini saya kopikan ke bawah, nah sementara kodenya O, jadi tidak masuk dia.
Tapi kalau kita ganti dengan P, otomatis pria. Oke, kalau saya ganti dengan X, tetap wanita dia. Harusnya nanti kalau kita masukkan O atau X, yang keluar adalah false. Nah, bagaimana mengeluarkan rumus yang false? Jadi tergantung Anda memahami rumus ini dulu. Ini fungsi tunggal. Ya. Nah, tadi saya buat ada dua alternatif ya. Saya buat di sini saja saya buat dengan if buka kurung sama dengan P kembali titik koma lalu pria kemudian titik koma if lagi buka kurung klik lagi C6 sama dengan tanda kutip W tanda kutip 2 titik koma kutip 2 wanita. Kenapa huruf itu harus pakai tanda kutip? Ini ibarat sampelnya begini aja. Kalau wanita kan pakai anting. Nah, jadi abjad itu sama dengan wanita. Di huruf itu sama dengan wanita ya. Oke, ini tahapan yang kedua saya buat seperti ini. Harusnya yang keluar adalah false. Bentar. Ya, kalau ini saya kopikan ke bawah. Nah, diperhatikan. Ini benar ya. Nah, perhatikan contoh saya dengan dua perbedaan ini. Ya, ini satu lagi. Pemahaman rumus. Nah, Anda akan nanya nanti mana yang benar toh? Nah, ini benar, ini juga benar. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau Bisa, saya buat Pak. CC, apa yang keluar? Nah, tetap aja seperti itu. Bahkan dia tidak kenal ya, ini tetap false. Oke, jadi ini tadi saya anggap X ya. Ini benar, ini tetap keluar seperti ini, karena variabelnya hanya terbaca seperti itu. Tapi ini juga, ini sama dengan ini. Ya. Nah, sekarang kalau ini val dia, jadi harusnya yang bagaimana yang baik. Nah, tergantung Anda menyajikan. Jadi tergantung permintaan soal. Oke, ini benar, ini benar, ini benar. Tergantung permintaan soal nanti. Oke, ini dalam bentuk kode huruf. Sekarang ini dalam bentuk kode angka. Angka yang dilogikakan. Jika satu pria, jika dua wanita. Rumus sudah ada. Jika F6 sama dengan 1 pria, lain dari itu wanita. Atau false-nya wanita. Sama dengan yang tadi, if bedanya cuma pembacaan logikanya dengan angka lagi. Ini sama dengan, nah lihat bedanya. Ini tidak pakai tanda kutip kalau angka. Ya, ini saya buat pria, dan lain dari itu saya buat wanita. Kurung. Nah, seperti ini. Oke. Ini sampel ini sama dengan ini ya. Ini Oke, ini benar. Sekarang ini aksi 1 saya, ini aksi 2 saya. Sama dengan tadi, if, buka kurung, apa namanya, logical testnya ini sama dengan 1, ya, titik koma, pria, titik koma lagi, kemudian logical test lagi, if logical test lagi sama dengan 2, titik koma, tanda kutip, wanita, tanda kutip, untuk kurungnya 2. Nah, ini kenapa false ini? 1. Nah, karena saya angka 1 saya buat tanda kutip, jadi tidak kenal dia. Nah, paham itu? Jadi kalau salah, nah ini dia. Nah, apa bedanya antara rumus yang pertama dengan yang kedua? Ini lihat rumus pertama tadi.
Ya, aksi rumusnya beda. Nanti bisa saya kirim lagi atau ini gimana? Lihat ya. Oke, aksi 1, aksi 2. Ini juga opsi 1, opsi 2 saya. Oke, bisa paham Nur Atika? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita lihat yang di bawah ini lagi. Ini untuk nilai, masih angka. Tapi rumusnya gimana? Nah, seperti ini dia. Jadi hampir sama dengan ini tadi. Sama dengan ini, tapi ini angka. Angkanya ganda, ya. Jadi rumusnya seperti ini. Rumusnya menyatakan dua pernyataan ya, lulus dan gagal. Ya. Nah, berarti ini gimana buatnya? Sama dengan buka kurung if ini diklik, kondisinya apa? Kondisinya besar dari, lihat keterangan di bawah, besar dari 60, ya. Kemudian dinyatakan titik koma dulu, lulus, kutip, koma, lain dari itu dianggap gagal. Oke, tutup kurung 1. Nah, ini dia. Oke, ini opsi 1. Oke, ini opsi 1. Ini sudah permanen ini. Ini bisa nanti Anda lihat-lihat lagi. Ya, ada enggak jalan lainnya ini? Nah, kalau pernyataannya gagal dan lulus cuman itu ya. Atau bisa juga kondisi opsi 2 seperti ini. Sama dengan if besar, logical testnya besar sama 60, ini dinyatakan lulus, titik koma ya, tadi ketinggalan ini titik komanya. Kemudian if lagi, logical testnya baca ini, nah kecil dari 59 atau kecil sama 59, 59,9. Ya, nanti ada yang error, saya sengaja buat itu biar Anda tahu errornya nanti. Di koma, tanda kutip, gagal. Itu kurung 2. Ter. Nah, ini kebetulan dibantu ya, karena saya buat koma tadi dibantunya. Nah, ini opsi kedua. Nah, Anda paham nggak ini kenapa gagal, ini kenapa lulus? Bedakan ini satu nih. Nanti Anda cross check. Nah, cross check nanti itu. Ini opsi 2. Ya, Anda bedakan itu. Ada yang bertanya ini? Putra Muhammad Rizky, kenapa opsi 1 gagal, opsi 2 lulus dia? Putra Muhammad Rizky, paham bedanya? Kurang paham, Pak. Ya, lihat rumus ini lagi. Ini besar sama 60. Makanya dia, ini besar sama 60, makanya dia lulus di sini. Kalau di sini, rumusnya cuma besar 60. Yang terbaca tentu 61. Bukan besar sama di sini. Oke, Putra? Oke, Paham, Putra? Pak. Oke, yang lain, untuk yang lain juga ya, bukan Putra aja. Nah, itu sampai di situ dulu. Dipaham-pahami itu. Sengaja saya buat seperti itu. Berikut. Nah, yang di bawah lagi. Ini majemuk atau ganda. Nah, ini yang ketemu majemuk dan ganda itu. Seperti ini. Ya. Nah, tadi sudah kita buat. Nah, sebenarnya yang ini yang opsi 2 itu yang ini yang ganda itu. Ya, ini opsi 2 juga ganda. Mana dia ada gini, opsi 2.
Ini opsi 2 ganda. Ini opsi 2 juga ganda. Ini opsi 1 tunggal. Nah, perlukah saya jelaskan yang ganda di sini lagi? Rumusnya ini lihat di atas. Saya tidak ulang pengetikan. Sudah paham? Dio, Hardi, paham? Dito, Hardi, paham? Adinda, Aulia, paham? Halo? Ini di belakang layar kemana nih? Nggak ada orangnya. Adinda, Aulia ada? Meli Gustina, paham? Ada, Pak. Paham, Pak. Oke, kalau sudah saya jelaskan sedetail-detailnya dengan kasus yang beragam tadi. Ya, ini tergantung Anda mengolah-olah nanti lagi ya. Nah, saya akan buat angka di sini 62. Apa yang terjadi? Nah, lulus keduanya. Tapi kalau saya buat 60, nah itulah yang Anda permain-mainkan sehingga Anda paham nanti. Ya, kalau ini saya buat angka 3, apa yang terjadi? Nah, ada yang false nih. Oke, simulasinya sudah saya main-mainkan. Kalau ini saya buat X, apa yang terjadi? Nah, tanda ini yang keluar. Nah, ini lihat ada tanda minus di dalamnya. Nah, perhatikan ini nanti. Jadi sudah saya main-mainkan rumus sehingga Anda harus memahami lagi apa yang terjadi. Ya, ini tolong dipahami. Oke, itu keterangan saya. Silakan Anda pahami nanti. Kemudian lanjut. Ada soal. Nah, ini soal gimana pemecahannya nih. Saya tidak bantu 100% ya. Ini Anda tidak perlu ngetik, tinggal mencari ini. Jenis barang. Nah, lihat ketentuan jenis barang apa ketentuannya. Nah, kode 1 maka jenisnya AC. Bisa diselesaikan ini? Jadi sama dengan if buka kurung kode 1 tadi adalah AC sama dengan tanda kutip AC tanda kutip 2 titik koma sorry salah. Ini 1 tidak pakai ini. 1 kemudian dia AC. Nah, terus saya sambung lagi titik koma if. Nah, kalau saya buat kode 4 masuk dia, tapi kalau kode 2 enggak masuk dia. Coba Anda perhatikan ya. Saya klik ini sama dengan angka 2 titik koma tanda kutip, kalau 2 apa ya? Kedua itu tadi. 2 VCD player. VCD aja saya buat. Nah, saya tutup kurung sampai situ. Nah, keluar AC sampai sini ya. Kalau saya kopikan ke bawah, false ini karena kodenya enggak 2. Nah, itu yang permainan perumus Anda harus pahami. Oke, harga satuan gimana? Harga satuan jika kode 1 maka harga sekian. Oke, tinggal copy ini, gampang kok. Anda usah di copy, tinggal Anda ini aja. Saya buat sepotong-sepotong ya pemecahan masalah ini. If, kemudian buka kurung, sama dengan, if buka kurung, bacanya dari sini juga. Kemudian titik koma, sama dengan 1, titik koma, harganya 2.150.000. 2.150.000. Nah, kalau mau seperti itu dibuat. Oke, karena angka tidak perlu saya mainkan ininya. Kita ini kan langsung tutup kurung, mau enggak dia? Oke. Nah, ini yang jadi masalah nanti ini. Nah, mau dia kan harusnya kalau seperti ini kita kalau dikali ada masalah nanti lagi. Jadi ini tanpa titik. Nah, tanpa titik buat. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah otomatis karena ada rumus di sini. Nah, ini juga tinggal ngali-ngali. Sama dengan
15% gimana? 0,15 kali diskon dari sini ya. Oke, fair. Ini enggak paham dia 15 ini 0,15% baru mau dia. Terus ini harga bayar sama dengan harga barang kurang ini. Oke, nah Anda melanjutkan, lihat keterangannya di bawah ya. Nah, kemudian ada di sini sum if apa? Nanti Anda cari sum if ini. Ya, berarti sum if unitnya apa? Jadi bara jumlah AC, berarti sum if dari mana? Dari sini nanti berapa yang ada AC? Ya, dari kolom ini sampai kolom ini, kolom apa? Ya, nanti Anda buat seperti itu. Ya, saya jelaskan ini kembali. Sum if dari F12 sampai F21, kemudian titik koma, tanda kutip 2, AC diketik, kemudian kutip 2 lagi, baru diantar. Nah, itu dia rumus untuk mencari sum if. Ya, total nggak perlu saya jelasin, kemarin sudah ada. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Ini presentasi saya. Ini jawaban sepotong, tidak lengkap karena Anda harus berpikir. Dan soal 2 saya tidak bantu, Anda harus bisa. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kalau enggak buka kamera semuanya, kalau enggak ada pertanyaan berarti sudah ngerti itu. Kuncinya itu aja. Buka kamera semuanya. Nah, kalau sudah mengerti, nanti Anda mengerjakan yang barusan tadi, ya besok dikirim. Lalu ada tugas 6 itu dikirim untuk 1 minggu ke WAG. Ya, lihat keterangan saya, nanti ada tugas di WA sudah saya kirim juga itu. Ya, Anda lihat kan di WA, saya kirim ada beberapa bahan dan tugas. Nah, itu harus Anda perhatikan nanti. Ya, bagian yang tidak tampil, ngacau. Ya, lihat di grup. Oke, saya kira tidak ada masalah lagi. Aman? Cukup sampai di sini? Silakan Anda kerjakan yang itu, ya boleh sekarang, boleh besok di jam kuliah. Kalau sudah selesai nanti kirim kemana? WAG, Pak. Ya, WAG aja. Ada tugas untuk 1 minggu ke depan, juga di WAG aja nanti. Oke? Kalau oke, saya stop.